Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari materi model data, yaitu kita akan membahas tentang model data berbasis record. Model data berbasis record adalah model data yang menggunakan rekaman atau record data untuk menjelaskan hubungan antar data. Jadi pada model ini, setiap data dinyatakan sebagai suatu record. Ada 3 jenis model data berbasis record, yaitu yang pertama adalah model hierarki, yang kedua adalah model jaringan, yang ketiga adalah model relasional. Model hierarki. Model hierarki ini menjelaskan hubungan antar data secara bertingkat atau hierarki yang digambarkan dalam bentuk pohon atau tree. Elemen pada pohon disebut dengan node. Node yang posisinya lebih tinggi disebut dengan parent, sedangkan node yang posisinya lebih rendah atau di bawahnya disebut dengan child. Di sini menggunakan kardinalitas one to many, yaitu suatu parent bisa memiliki satu atau lebih child. Kemudian ada kardinalitas yang berikutnya adalah one to one, yaitu suatu child hanya boleh memiliki satu parent. Node yang tidak memiliki child disebut dengan leaf, sedangkan node yang paling atas disebut dengan root. Kelebihan model hierarki adalah mudah dipahami karena dalam bentuk struktur. Sedangkan kekurangannya adalah kemungkinan terjadi redundansi data atau data yang ganda karena tidak bisa membentuk hubungan many to many antara parent dan child. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut, kita dapat melihat bagaimana model hierarki untuk menyimpan data guru, mata pelajaran, dan peserta didik. Di sini, guru yang bernama Andi itu berperan sebagai parent, di mana guru mengajar beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran kimia dan mata pelajaran prakarya. Nah, mata pelajaran ini dijadikan sebagai simpul. Satu mata pelajaran memiliki beberapa peserta didik. Peserta didik ini adalah child dari mata pelajaran. Di sini ada yang bernama Rizky dan Aisyah. Nah, dalam diagram ini, guru Andi ini merupakan root karena posisinya adalah di paling atas. Sedangkan setiap peserta didik ini merupakan leaf karena dia atau mereka tidak memiliki child lagi di bawahnya. Nah, di sini kita perhatikan ada dua nama yang sama yaitu Aisyah. Nah, di sini diasumsikan bahwa Aisyah ini adalah orang yang sama. Tapi karena model hierarki ini tidak bisa dijadikan satu, jadi setiap mata pelajaran harus diberi datanya, diberi namanya. Walaupun dia merupakan data yang sama. Aisyah yang di sini di prakarya dengan Aisyah yang di kimia. Nah, inilah yang disebut dengan redundansi data atau data ganda. Yang kedua adalah model jaringan. Nah, model jaringan ini adalah perbaikan dari model hierarki. Di sini ada kardinalitas one to many, yaitu satu parent bisa memiliki satu atau lebih child. Kemudian, untuk ke atasnya, dari bawah ke atas, dari child ke parent, juga memiliki relasi one to many. Kelebihan dari model jaringan ini adalah menghilangkan redundansi data yang tidak perlu. Sedangkan kekurangannya tidak cocok diterapkan pada data yang besar, karena proses memerlukan waktu yang lama dalam menemukan simpul tertentu. Kita lihat contoh berikut. Model jaringan yang sama untuk menyimpan data guru, mata pelajaran, dan peserta didik, sama dengan yang model hierarki. Ya, di sini kita bisa lihat guru Andi memiliki child berupa kimia dan prakarya. Juga mata pelajaran ini juga memiliki child di bawahnya yaitu peserta didik. Nah, di sini bedanya dengan model hierarki adalah ada peserta namanya Aisyah, peserta didik namanya Aisyah.
Di sini cukup dituliskan satu record saja, ya, satu rekaman saja yang bisa memiliki parent yang berbeda, yaitu kimia dan prakarya. Nah, ini namanya model jaringan. Jadi, peserta didik bernama Aisyah ini tidak perlu dituliskan dua kali. Itu ya. Dalam diagram ini, guru Andi adalah root-nya juga, sedangkan para peserta didik ini adalah leaf-nya. Nah, jadi, data yang tidak perlu, yaitu berupa peserta didik bernama Aisyah, cukup dituliskan sekali. Inilah bedanya antara hierarki dengan model jaringan. Yang ketiga adalah model relasional. Model ini merupakan model data yang paling banyak digunakan saat ini. Model ini membentuk tabel yang terdiri dari baris atau record dan kolom. Satu tabel dalam model ini mirip seperti set entitas pada model IR. Sedangkan record adalah satu entitas dan kolom adalah atribut pada model IR. Hubungan kardinalitasnya adalah one to many, one to one, many to one. Sedangkan relasi many to one ini tidak terdapat pada model ini, karena pada saat kita melakukan transformasi many to many dari model IR ke model relasi ini, kita akan membuat tabel penghubung sebagai penghubung kedua entitas. Kelebihan dari model ini adalah yang pertama mudah dipahami. Kemudian mudah jika ingin melakukan perubahan pada data. Yang ketiga adalah mudah melakukan pencarian data. Kemudian yang keempat adalah mudah ditransformasi dari model IR. Nah, contoh berikut adalah contoh model relasional dengan tiga tabel utama, yaitu peserta didik, guru, dan ekstrakurikuler. Ya, di sini ada tabel guru yang memiliki atribut NIP, nama, jabatan, dan nomor telepon. Di bawahnya ada tabel ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini ada ID eskul, nama eskul, jenis, dan NIP pembimbing. Kemudian ada tabel ID eskul dan NIS, serta tabel peserta didik. Kita bahas dari pertama, dari awal. Nah, tabel guru dengan tabel eskul ya. Guru memiliki relasi one to one dengan ekstrakurikuler. Nah, kita menempatkan NIP ya, NIP dari guru ini pada tabel ekstrakurikuler dengan nama NIP pembimbing. Datanya itu adalah data yang sama. Pada guru ini adalah NIP primary yang pada tabel ekstrakurikuler. Sementara hubungan tabel ekstrakurikuler dengan tabel peserta didik itu menggunakan tabel baru yang terdiri dari ID eskul yang diambil dari tabel ekstrakurikuler dan NIS yang diambil dari tabel peserta didik. Sehingga hubungan eskul dan peserta didik ini menjadi many to many karena ada tabel penghubung seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Jadi ini adalah tabel yang baru. Berikut adalah tugas 3.2, yaitu membuat model data IR. Kalian diminta untuk membuat model data IR dari studi kasus peminjaman buku di perpustakaan. Ini yang hanya peminjaman saja, yang pengembaliannya tidak perlu. Jadi ingat-ingat, ketika kamu meminjam buku di perpustakaan, prosesnya bagaimana saja. Nah, dari proses yang kamu ingat itu, tentukan entitasnya, atribut dari setiap entitas, relasi, dan tuangkan dalam bentuk gambar model data Entity Relational Diagram atau ERD dari peminjaman buku di perpustakaan. Ingat sekali lagi hanya model peminjaman saja, pengembaliannya tidak. Tuangkan dalam bentuk gambar pada kertas, kemudian kamu upload di Microsoft Teams pada tugas 3.2.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu.